Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang mengungkap kebenaran. Film ini berjudul Man on a Ledge, menceritakan tentang seorang pria yang berusaha mengungkap kebenaran. Karena dia tidak bersalah, ia berusaha mengungkapkannya dengan cara yang sangat tidak terduga. Lantas, apakah dia berhasil dalam mengungkap kebenaran? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan adegan seorang laki-laki bernama Nick yang baru keluar dari stasiun kereta bawah tanah. Ia melihat jam tangannya seperti ia sedang merencanakan sesuatu. Kemudian Nick masuk ke sebuah hotel memesan kamar nomor 25 di lantai 21 dengan nama Walker. Di kamar, Nick langsung melihat-lihat seisi ruangan dan mengelap barang semua yang ia sentuh. Lalu menuliskan sesuatu di kertas. Tak lama setelah itu, Nick berjalan menuju ke arah jendela, mencoba keluar dari jendela. Nampaknya Nick merasa sangat gugup ketika mencoba berjalan di balkon hotel. Sementara di bawah orang-orang panik berteriak dan segera memanggil panggilan darurat karena berpikir Nick akan melakukan bunuh diri. Scene berpindah ke 1 bulan sebelumnya. Terlihat Nick berada di tempat rehabilitasi. Dia yang memakai baju tahanan sedang diberitahu bahwa pengajuan bandingnya ditolak. Tak lama setelah itu, Nick mendapat kunjungan dari salah satu temannya bernama Mike. Mereka mengobrol layaknya orang yang baru bertemu lagi. Mike menceritakan sedikit kesehariannya. Mike juga memberitahu bahwa saudaranya Nick menelponnya dan memberikan kabar tentang ayah Nick yang sekarang dalam keadaan sekarat dan mungkin hidupnya tidak akan lama lagi. Mike meneruskan pembicaraannya. Dia akan mencoba meminta izin kepada kepala penjara untuk memberi Nick 1 hari saja agar Nick bisa menjenguk ayahnya. Kemudian scene berpindah, memperlihatkan Nick sedang di sebuah acara pemakaman, yang ternyata itu adalah pemakaman ayah Nick. Dengan suasana haru, Nick sepertinya menyesali karena ia tak sempat melihat ayahnya ketika masih hidup. Setelah selesai acara pemakaman, Nick berbicara dengan saudaranya yang bernama Joe. Dalam pembicaraannya, mereka saling berdebat menyalahkan satu sama lain atas penyebab kematian ayahnya. Karena hal itu, mereka pun sampai berkelahi. Melihat mereka yang berkelahi, anggota polisi berusaha untuk memisahkan perkelahian tersebut. Tak terima, Nick dengan keadaan tangan yang masih diborgol mengambil pistol salah satu polisi. Dia langsung menodongkan pistolnya ke arah polisi dan memerintah mereka untuk angkat tangan dan berlutut. Lalu Nick meminta saudaranya untuk mengambil kunci borgol dan membukakan borgolnya. Nick langsung menembak ban polisi dan bergegas kabur dengan menggunakan mobil lain yang terparkir di sana. Kedua polisi tersebut pun segera memberitahu anggota lainnya bahwa Nick kabur. Terjadilah kejar-kejaran antara polisi dan Nick. Di waktu pengejaran, Nick terus berusaha mengecoh para polisi agar dapat lolos. Perjalanan yang dilewati Nick mengarah ke rel kereta. Dan tanpa diduga bertepatan dengan itu, dari arah lain kereta sedang melaju dengan kencangnya. Tanpa bisa dihindarkan, Nick pun tertabrak hingga terpental jauh. Para polisi yang tidak berada jauh di belakang Nick segera menghubungi ambulans dan segera berlari ke arah mobil yang dikendarai oleh Nick. Alhasil, ternyata Nick sudah tidak berada di dalam mobilnya. Ia berhasil melarikan diri. Nick yang berhasil lolos terus berlari untuk menyelamatkan diri. Hingga sampai di sebuah tempat di sana. Ia mengumpulkan beberapa barang yang mungkin akan ia perlukan. Scene kemudian berpindah ke scene di mana Nick akan melompat dari hotel. Terlihat pula polisi serta petugas kebakaran berdatangan untuk segera menutup jalan. Seorang anggota kepolisian bernama Jack Dougherty masuk ke dalam kamar hotel untuk mencoba menenangkan Nick. Akan tetapi Nick tidak mau berbicara dengannya. Nick menegaskan ia hanya ingin berbicara dengan detektif Lydia Mercer. Dan mengancam jika Mercer tidak datang menemuinya dalam waktu 30 menit, Nick akan melompat. Ketika Jack sedang melaporkan apa yang diinginkan oleh Nick ke atasannya, ia melihat kertas yang ditulis oleh Nick dengan tulisan, "Aku akan meninggalkan dunia ini seperti aku datang tak bersalah."
Setelah itu, atasannya memerintah Jack untuk mendapatkan sidik jari Nick dan memanggil Mercer. Scene berganti memperlihatkan seorang yang terbangun dari tidur karena menerima telepon, yang mana ia adalah Lydia Mercer. Ia diperintahkan untuk segera datang ke Hotel Roosevelt, tempat di mana Nick akan melompat. Scene kembali ke hotel. Nampak di bawah hotel semua orang ramai dan beberapa sibuk dengan pekerjaannya. Dari mulai reporter yang sedang meliput aksi nekat Nick hingga para petugas penyelamat yang sibuk mempersiapkan alat-alat penyelamat. Mercer pun tiba di lokasi dan segera menuju ke kamar Nick. Mercer berusaha membuat Nick tenang dan bertanya kenapa Nick di sini. Nick menjawab ia ingin mati. Mercer kembali bertanya, lalu kenapa memanggilnya untuk datang? Nick menjelaskan bahwa ia hanya ingin kematiannya ditonton semua orang. Karena dulu pernah terjadi ada yang melompat dan Mercer ada di sana yang ditonton oleh seluruh dunia. Mendengar hal itu, Mercer terlihat kesal dan langsung mengusir semua orang yang berada di sana. Di sisi lain, Mike sedang menelpon seseorang bernama Tom. Ia meminta Tom untuk menyelidiki semua panggilan dan transaksi kredit yang dilakukan Nick dan Joy Cassidy. Scene berpindah pada seorang laki-laki bernama David yang sedang menelpon. Lalu tak lama, ia kedatangan tamu yang bernama Henry. Tamu tersebut menjelaskan terjadi suatu masalah, sembari memberikan sebuah hadiah jam tangan sebagai permintaan maaf. David merespon sinis dengan berkata saat ia menjual gedung pertamanya, bank memberinya hadiah 4 PSK 1 pon kokain dan menerbangkannya ke Paris dengan jet pribadi. Lalu David melemparkan jam tangan itu dengan marah dan mengembalikan kotaknya. Tamu itu berlalu pergi dengan raut wajah yang kecewa. Scene kembali di mana Mercer masih mencoba membujuk Nick. Nick tampak sedang mendengarkan orang lain dengan sebuah alat yang ternyata sudah dipakai di telinganya. Orang itu adalah Joe, saudaranya. Ia bersama seorang wanita yang bernama Angie. Di sisi lain, Mercer melihat tayangan berita di televisi yang mengabarkan bahwa Mercer yang bertugas mengajak Nick bernegosiasi. Itu adalah orang yang pernah gagal mencegah seorang polisi muda yang mencoba bunuh diri beberapa bulan yang lalu. Mercer sangat marah karena kejadian waktu itu membuatnya trauma, hingga kemudian Mercer merasa ada yang mencurigakan. Karena tidak menemukan sidik jari ataupun penggunaan kredit, asisten David memberitahu bahwa para investor akan terlambat, dikarenakan ada seseorang yang mencoba melompat dari gedung hotel milik David. Itu menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nick yang masih berada di tempatnya kembali berkomunikasi dengan Joe. Juga meminta Joe untuk segera melakukan apa yang mereka rencanakan. Sementara, orang-orang di bawah gedung mulai terlihat kesal karena kemacetan yang disebabkan Nick. Scene kemudian berpindah pada Joe dan Angie yang sedang memberitahukan Nick bahwa mereka ada di atap gedung seberang hotel dengan membawa beberapa tas besar. Di sana mereka memasang alat untuk mematikan sistem yang kemudian ditutup dengan kasur bekas. Nick mencoba melompat hingga membuat semua orang panik dan berteriak histeris. Bersamaan dengan ledakan dari alat yang dipasang oleh Joe dan Angie membuat suara tersebut tidak terdengar. Ternyata rencana melompatnya Nick itu hanya memanipulasi saja untuk mengalihkan perhatian semua orang, agar Joe dan Angie dapat menerobos masuk ke dalam gedung. Terlihat Mercer kembali membujuk dan menenangkan Nick yang sepertinya kepanikan. Ia menawarkan rokok yang sudah dibakar oleh Mercer dan diterima saja oleh Nick. Sembari merokok, Nick berbicara kepada Mercer. Rokok itu kemudian ia kembalikan pada Mercer. Lalu Mercer menyerahkan pada Jack agar menganalisa sidik jari yang ia kenal sebagai Walker menggunakan rokok tersebut. Sementara di sisi lain, Joe dan Angie yang sudah berhasil masuk ke dalam gedung sedang meretas sistem elevator. Selanjutnya, tiba-tiba helikopter melintas di dekat Nick, membuat dia kaget dan refleks mencari pegangan. Hal itu justru menjadikan Mercer bertambah curiga. Mercer merasa Nick memiliki banyak kesempatan untuk melompat, namun dia tak juga melompat. Seakan-akan seperti ada yang sedang ia tunggu. Dia pun meminta Jack untuk segera mendapatkan identitasnya. Tayangan berita tentang aksi nekat Nick mengalihkan perhatian petugas gedung yang dimasuki oleh Joe dan Angie, sehingga mereka dapat leluasa menjalankan rencananya dengan memanipulasi CCTV. Di samping itu, orang-orang yang sudah kesal melihat Nick meneriakinya agar Nick segera melompat saja. Joe mencoba menghubungi Nick karena dirasa ada masalah di bagian sejenis sensor.
Nick yang sedang berbicara dengan Mercer tidak dapat menjawabnya dengan jelas. Ia memerintah untuk mendinginkan sensor. Joe segera menyemprotkan alat pemadam pada sensor tersebut hingga membeku. Scene kemudian beralih pada Mike yang sedang membuka sebuah kontainer. Setelah terbuka, Mike menemukan beberapa berkas atas nama Nick, John Walker, dan Mike itu sendiri. Bersamaan dengan itu, Mercer mengetahui identitas Nick yang sebenarnya. Berdasarkan hasil tes sidik jari dari rokok yang tadi sempat dipegang oleh Nick, diketahui bahwa Nick adalah seorang mantan polisi yang buron karena mencuri berlian seharga $40 juta dari David pemilik hotel itu. Dan diketahui pula David menyimpan perhiasannya berada di gedung tepat seberang hotel. Mercer yang merasa tertipu segera mengarahkan anggota lain untuk memeriksa berkas Nick untuk menemukan keluarganya. Selain itu, Mercer pun diberitahu bahwa teman partnernya Nick adalah Mike. Ia langsung menghubungi Mike untuk menanyakan tentang Nick. Mike yang menjawab seadanya itu sambil membakar berkas yang ia temukan tadi. Di saat yang sama, Marcus memerintahkan kepada petugas pusat keamanan utama agar segera membuka penyimpanan milik David. Lain hal dengan David pemilik hotel. Ia sedang mengadakan pertemuan dengan para investor untuk merayakan berliannya yang baru. David bercerita bahwa ia sering membeli berlian untuk menghormati ayahnya yang sudah meninggal. Dan beberapa tahun lalu, salah satu berliannya dicuri. Tapi kini ia punya yang lain yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Berlian itu diberi nama The Mornage Spire. Asisten David menghampirinya, memberitahu bahwa seseorang yang berusaha melompat dari gedung hotelnya sudah diketahui identitasnya. Ia bernama Nick Cassidy. Kemudian, scene beralih lagi pada Mercer yang sudah mengetahui identitas asli Nick. Menjadikan hal itu untuk mengintimidasi Nick. Mercer mengatakan, Nick melakukan aksi bunuh dirinya itu sebagai sebuah pertunjukan saja dan hanya memanfaatkannya. Namun, Nick mengelak dan memberikan isyarat kepada Joe untuk segera keluar sekarang. Percakapan mereka terdengar oleh Jordan membuat Joe panik, karena misi mereka belum selesai. Tapi Joe langsung bergegas membereskan peralatan mereka. Nick bercerita pada Mercer bahwa 2 tahun lalu ia bertugas mengawal David Engleder membawa berlian Monarch ke Kapakua. Lalu dia dihukum 25 tahun penjara atas tuduhan mencuri berlian itu. Nick merasa David yang menjebaknya. Ia menjelaskan rencananya untuk membuktikan dia tidak bersalah. Lalu Nick berteriak, "Aku pria tak bersalah," yang disambut dengan sorak-sorai orang-orang yang sedang melihatnya dari bawah. Nick juga meminta Mercer untuk berkata kepada atasannya bahwa Nick tidak akan kembali. Nick yang melihat beberapa anggota keamanan sedang menuju gedung seberang hotel, segera memberitahu Joe. Mengetahui hal itu, Joe meminta Nick untuk tetap mengulur waktu. Nick melemparkan uang dari atas, membuat orang-orang berkerumun dan menerobos area yang ditutup oleh petugas kepolisian, membuat tim keamanan kesulitan untuk lewat. Memanfaatkan hal itu, Joe berusaha memasang kamera tepat di atas tombol pin ruang berangkas. Di saat yang bersamaan, anggota keamanan sudah masuk ke dalam gedung penyimpanan milik David. Beruntungnya Joe dan Angie sudah selesai dan berhasil bersembunyi di langit-langit ruangan. Scene berganti di mana Marcus sedang melaporkan hasil dari pemeriksaan gedung kepada David. Terlihat David sangat marah dan meminta Marcus untuk segera membereskan aksi Nick. Dan David menyuruh asistennya untuk segera menelpon kantor wali kota. Scene kembali ke gedung penyimpanan David. Nestor menekan pin ruang berangkas yang sudah dipasang kamera. Angie melafalkan pin dan Joe mencatat di lengannya. Nestor meminta untuk mematikan sistem keamanan ruang berangkas. Lalu anggota keamanan masuk dan berpencar. Nestor pun menjelaskan semua sistem keamanan di ruangan tersebut yang tidak mungkin ada yang bisa memasukinya. Setelah dirasa aman, Nestor langsung melaporkannya pada Marcus bahwa berangkas milik David itu aman. Namun ia tidak sadar bahwa sensor ruangan yang membeku itu menetes tepat pada saat Nestor meninggalkan ruangan tersebut. Terlihat Marcus mendatangi Mercer, meminta untuk segera membujuk Nick keluar dari balkon itu dan memberinya waktu 15 menit. Lalu ia akan mengirim tim penyergap. Sementara Joe dan Angie yang masih berada di langit-langit gedung kembali menuju ruangan berangkas. Mercer memberitahu kepada Nick bahwa waktunya tinggal 15 menit lagi. Setelah itu, tim penyergap akan datang.
Nick menanggapi dengan kembali bercerita pada Mercer bahwa setelah Nick mengantar ke Kapakua, ada 2 orang bertopeng memukulnya hingga pingsan. Namun tidak ada yang mempercayainya. Sehingga ia menghabiskan 2 tahun di tahanan dengan memukulkan kepalanya ke dinding. Karena merasa berlian itu tidak pernah lepas dari tangan pemiliknya, yaitu David. Alasan David menuduhnya karena David berada di ambang bangkrut. Ia kehilangan 50 juta dolar dalam investasi dan bisnisnya. David bisa saja menjual berlian Monarch itu untuk mendapatkan uang kembali. Namun dengan kesombongannya, dia tidak ingin malu karena bangkrut. Tepat 2 minggu setelah Nick ditahan, Lloyd of London, sebuah perusahaan asuransi, mengirimkannya cek sebesar 40 juta dolar untuk klaimnya. Nick tidak tahu pasti siapa yang menjadi suruhan David. Ia hanya tahu bahwa David menyewa polisi. Nick terus mencoba memohon agar Mercer dapat percaya padanya. Dan akhirnya Mercer pun percaya pada Nick. Ia meminta Jack untuk terus mengawasi Nick. Lalu Mercer bertanya pada Marcus apakah ada polisi yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena Mercer mengetahui Nick bekerja sama dengan badan internal, saat mengantar berlian ke Kapakua, Mercer mengatakan nama yang dipakai Nick untuk check-in di hotel adalah nama Joe Walker. Orang yang kabur membawa jutaan dolar dan kokain tanpa jejak. Ia ditemukan tenggelam bersama mobilnya di Hudson. Tepat 1 minggu setelah Nick ditangkap, namun kasusnya ditutup. Marcus menyangkal apa yang dikatakan Mercer dengan mengatakan itu hanya prasangka. Walker tidak ada hubungan dengan kasus Nick. Mercer meneruskan, siapapun yang membantu Walker pasti punya alasan untuk menjebak Nick. Dan Nick berdiri di balkon bukan untuk mengucapkan selamat tinggal, tapi untuk mengucapkan fuck you. Setelah percakapan itu, Marcus segera memerintahkan anggotanya untuk mempersiapkan penyergapan. Scene selanjutnya terlihat perdebatan kecil antara Joe dan Angie yang berencana masuk ke ruang berangkas. Di tempat lain, terlihat Mike yang memegang berkas kasus Nick yang ia ambil dari Marcus. Mike mengambil beberapa lembar kertas itu dan dimasukkan di balik jasnya. Lalu Mike mendatangi Jack dan Mercer memberikan berkas yang tadi ia bawa. Mike meminta kepada mereka untuk berbicara kepada Nick. Namun dengan tegas, Mercer tidak mengizinkannya. Mike pun berlalu pergi. Setelah itu datang, seorang pegawai hotel masuk ke kamar hotel, membawakan makanan untuk Nick. Karena dia rasa orang yang berada di balkon hotel itu merasa lapar, Jack dan Mercer pun membiarkannya. Di samping itu terlihat Angie yang sedang merangkak masuk melalui saluran udara. Angie merasa berat dan hampir menyerah karena saluran itu terlalu sempit baginya. Namun Nick terus menguatkannya dengan membuat orang-orang untuk tepuk tangan dan meneriakinya. Angie yang sempat menyerah akhirnya melanjutkan dan turun ke dalam ruangan berangkas. Sedangkan Joe berada di luar saluran udara, memegangi tali yang Angie gunakan. Terlihat Mercer kembali membujuk Nick untuk masuk ke dalam hotel. Karena tim penyergap sudah bersiap menyergap, Nick memohon kepada Mercer untuk mengulur waktu dan meyakinkan agar tetap percaya. Di dalam hotel, Jack memanggil Mercer, menunjukkan gambar sketsa skema bom yang dibuat Nick di dalam sel. Melihat kesempatan itu, Nick memandu Angie untuk memotong kabel sensor berwarna merah. Angie merasa bingung karena yang ia lihat semua kabel berwarna merah karena lampu pencahayaan. Joe menyuruhnya untuk memotong kabel paling merah. Nick memperingatkan untuk hati-hati karena jika salah memotong kabel maka alarm akan berbunyi dan misi mereka akan gagal. Dengan penuh ketakutan, Angie memotong salah satu kabelnya dan beruntung alarm tidak berbunyi. Ketika saat mencoba menyambungkan kabel ke prosesor, kabel tersebut menimbulkan percikan api hingga mengenai Angie dan berteriak. Mendengar hal itu sontak membuat Joe kaget, hingga tali yang ia pegang pun terlepas. Joe yang merasa panik segera membuka ruang berangkas. Angie terlihat baik-baik saja. Mereka pun melanjutkan misi melubangi berangkas untuk mengalirkan uap dingin ke dalam berangkas. Di saat yang sama, anggota yang dikirim Marcus sudah akan melakukan penyergapan. Mercer diperintahkan Marcus untuk mundur dan menyingkir dari jendela. Namun justru ia malah keluar menuju balkon, membuat tim penyergap tidak bisa melakukan penembakan. Angie dan Joe sudah berhasil membuka berangkas, namun mereka tidak menemukan berlian yang mereka cari. Lalu Nick meminta mereka untuk menjalankan bencana cadangan. Tiba-tiba di gedung penyimpanan berlian alarm berbunyi.
Polisi bersegera untuk bersiaga dan memasang segel di area gedung itu. David juga bersegera menuju ruangan itu. Dia melihat langit-langit dan ruang berangkasnya sudah terbuka. David mengimbau agar jangan sampai ada petugas kepolisian yang masuk. Kemudian ia berjalan menuju salah satu dinding ruang berangkas, lalu mengeluarkan sebuah kartu yang ternyata ada berangkas kecil di balik dinding tersebut. Berangkas itu dilindungi dengan sistem keamanan sidik jari, retina, dan juga tombol pin. Di dalamnya terdapat berlian Monarch. David langsung mengambil dan membawanya. Di samping itu, Mercer kembali memasuki kamar hotel untuk langsung menelpon badan internal bernama Evans. Terlihat Mike kembali mendatangi Jack dengan membawa berkas untuk mengelabui Jack agar dia bisa masuk. Mike berhasil masuk ke dalam kamar hotel, lalu menghampiri Nick dan menawarkan bantuan. Saat mereka saling berbicara, Nick hampir terjatuh. Nick menolak bantuan dari Mike karena ia merasa Mike adalah salah seorang yang juga terlibat menjebaknya. Tiba-tiba, anggota polisi turun untuk menyergap Nick. Dengan sigap, Nick langsung berusaha untuk melarikan diri. Ia memecahkan salah satu kamar hotel dan berhasil menerobos masuk kembali ke hotel. Di saat bersamaan, terlihat David sedang memasuki ruangan kantornya. Ia dikejutkan oleh kehadiran Joe dan Angie yang sudah berada di dalam ruangannya. Joe langsung mengancam David dengan menodongkan pistol yang ia pegang. Lalu Joe mengambil berlian dari David dan memborgolnya. Kemudian Joe dan Angie berlalu pergi. Selanjutnya terlihat Joe dan Angie masuk ke dalam hotel dan menitipkan tas yang berisi berlian ke pegawai hotel, orang yang sebelumnya memberi makan pada Nick. Pegawai hotel tersebut membuka tas dan langsung memindahkan berlian ke sakunya. Sementara itu David yang terborgol di kantornya sendiri mencoba menelpon Marcus untuk memberitahu bahwa berliannya telah dicuri oleh adik Nick dan mereka sedang berada di hotel. Mendengar hal itu, Marcus langsung memerintah anggotanya untuk segera membunuh Nick dengan alasan Nick mempunyai peledak bom. Bertepatan dengan itu, Mercer mendapatkan informasi dari badan internal tentang kasus Walker. Diberitahukan bahwa dia memiliki 2 polisi yang terlibat menjadi kaki tangannya. Polisi tersebut adalah Mike dan Marcus. Nick yang masih dalam pengejaran polisi dihampiri oleh si pegawai hotel. Pria itu memberikan seragam hotelnya yang terdapat berlian pada Nick dan menghalangi polisi lalu menunjukkan jalan yang salah sehingga Nick bisa lolos. Nick memakai seragam hotel lalu mengetuk setiap pintu kamar dengan berteriak room service. Setelah melihat ada satu pintu yang terbuka, Nick langsung menerobos masuk. Polisi yang melihat Nick langsung menembakinya. Beruntung Nick sudah terlebih dahulu masuk. Polisi dengan cepat mendobrak pintu kamar tersebut. Namun Nick berhasil lolos keluar melalui jendela dan berusaha memanjat dinding menuju atap hotel. Di sisi lain, Joe dan Angie yang sudah tertangkap Marcus sedang dipukulinya. Sesampainya di atap hotel, Nick disambut dengan tembakan dari anggota polisi. Namun di sana terlihat ada Mercer yang mencegah polisi untuk tidak menembak dan menyuruh Nick menunduk mengangkat tangannya. Lalu tak lama Marcus datang dan memerintahkan anggotanya untuk menangkap Mercer karena berusaha melindungi Nick dan melawan perintah Marcus. Marcus juga meminta anggotanya untuk kembali ke lantai 22 guna menjinakkan bom. Sementara ia sendiri yang akan mengurus Nick. Joe dan Angie yang sudah tertangkap oleh Marcus diserahkan kepada David dan membawa Joe menemui Nick di atap hotel, lalu mengancam Nick akan melempar Joe ke bawah gedung jika dia tidak memberitahu di mana berliannya. Nick yang sudah terdesak akhirnya menyerahkan berliannya pada David. David pun berlalu pergi meninggalkan mereka dan meminta Marcus untuk membereskan semuanya. Di sisi lain, Mercer berhasil lepas dari tangkapan polisi yang membawanya. Jack pun membantu agar polisi tersebut membiarkan Mercer pergi. Sementara itu, Marcus yang terus mengancam Nick tidak menyadari bahwa Mike juga berada di atap. Mike berusaha membantu Nick dengan menembak Marcus hingga mereka saling menembak. Nick yang melihat Mike tertembak segera menghampirinya. Mike yang kesakitan meminta maaf kepada Nick karena ia tidak mengetahui bahwa mereka menjebak Nick. Marcus yang mengintip mereka berdua sudah bersiap untuk menembak, tetapi dengan cepat Mercer menembaknya terlebih dahulu. Joe dan Nick melihat ke bawah gedung. Terlihat David akan pergi dengan tersenyum licik sembari melambaikan tangan pada mereka. Melihat hal itu, seperti hilang kesempatan Nick untuk membuktikan bahwa ia tak bersalah. Nick pun nekat berlari dan loncat dari atap hotel, membuat semua orang berteriak kaget.
Dia berhasil mendarat di balon penyelamat, lalu segera mengejar David yang sedang berjalan di dalam kerumunan orang. Setelah berhadapan langsung dengan David, Nick dihalangi oleh anggota kepolisian. Tak lama ada seorang pria menyerang salah satu polisi untuk mengalihkan perhatian. Nick langsung berlari menghantam David dan merebut berlian dari saku jasnya. Kemudian menunjukkan berliannya pada semua orang dan berteriak bahwa ia tidak bersalah. Semua orang pun mendukungnya. Scene pun berpindah, memperlihatkan Jack yang sedang menemani Mercer menjemput Nick. Tak lama Nick keluar dari sel, lalu Jack berlalu pergi untuk mempersilahkan Mercer bertemu Nick. Mereka pun pergi ke sebuah bar untuk merayakan kebebasan Nick. Setibanya di bar, Nick melihat tayangan TV yang menyiarkan dirinya, lalu memanggil bartender bar memintanya untuk mengganti siaran TV. Si bartender pun berbalik, ternyata adalah pria pegawai hotel yang membantunya. Mereka pun berpelukan. Mercer yang heran diperkenalkanlah oleh Nick bahwa dia adalah ayahnya Nick. Tak lama datanglah Joe dan Angie yang ikut bergabung bersama mereka. Lalu Joe melamar Angie di hadapan semua orang yang ada di bar dan Angie pun menerimanya. Tamat.